Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan kita semuanya mendapatkan pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke channel Onizuko, dan hari ini saya akan berbagi tips atau tutorial ya, bagaimana cara kita untuk bisa mengirim tugas dalam aplikasi Google Classroom. Dalam hal ini kita berperan sebagai murid ya, jadi dalam posisi murid bagaimana caranya. Oke, sekarang kita langsung saja klik Google Classroom kita. Untuk yang belum tahu cara menginstalnya, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom saya. Ini saya tergabung dalam dua kelas. Yang pertama adalah kelas 4B dan kelas 2C ini. Nah, kita langsung saja kita buka salah satu kelas ini. Saya sudah siapkan tugasnya di kelas ini. Jadi ini kelasnya ini saya yang buat kemarin. Ini tugasnya juga saya yang kirimkan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mengirimkan tugas dalam posisi kita sebagai murid. Sebelumnya saya kenalkan dulu beberapa menu yang ada di Google Classroom jika kita menjadi seorang murid. Yang pertama adalah forum. Nah, untuk forum ini isinya adalah semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau pengajar yang nantinya kita bisa melihatnya dari sini. Nah, ini nanti kalau misalkan dalam Google Classroom ini ada lebih dari satu guru, maka ini juga nanti akan tercampur menjadi satu. Ini juga bisa difungsikan sebagai alat untuk komunikasi. Jadi ini seperti grup WA begitu ya, hampir mirip grup WA. Kita bisa berkomunikasi dengan guru atau dengan murid lain. Misalkan kita mau tanya sesuatu di sini bisa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas kelas. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kita bergeser ke sini dulu, anggota. Jadi di sini itu ada anggota yang ada di dalam kelas ini. Dan ini kalau di kelas saya ini ada beberapa pengajar yang ada. Ini contohnya yang paling atas ada Pak Abdul Ghani, Pak Abdul Rosid, Imam, Indra, Muhammad Ali Syabana, Rita Apriani. Nah, ini semuanya yang ada di kolom pengajar ini adalah guru-gurunya. Kemudian teman sekelasnya berada di sebelah sini. Ini kemarin saya baru masukkan dua murid, ya saya sendiri. Jadi ini masih cuman satu. Nah, untuk link ini memang belum ada muridnya ya. Jadi nanti tinggal di share kode kelasnya, kemudian dibagikan ke kelas yang akan kita ajar begitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini nanti kita akan ketemu dengan beberapa topik pembahasan atau topik pelajaran. Kalau di sini sudah ada beberapa topik pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru atau dosen atau pengajar yang lain itu memberikan tugas, nanti akan masuk ke bagian mana yang ini. Misalkan guru matematika ya nanti tugasnya akan ngumpul di sini. Guru IPA tugasnya ngumpul di guru IPA. Begitu juga yang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang matematika dulu. Cara mengerjakannya silahkan diklik saja untuk yang bagian matematika. Kemudian kita baca berapa jumlah 12 tambah 32. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian ini adalah poinnya. Jadi kalau nanti jawaban kita ini benar, nanti dapat poin 100. Ini pilihan gandanya. Ini mau jawab 40 atau 41 atau 42, 43. Nah, misalkan saya jawabnya 44. Setelah ini selesai, kita harus klik serahkan ini. Kalau kita sudah menyerahkan, berarti nanti akan diterima oleh guru kita. Kita klik saja serahkan, kirimkan jawaban, oke, dikirim. Nah, jadi untuk Google Classroom ini modelnya adalah sama dengan kalau kita berada di kelas. Jadi kalau kita di kelas itu murid dengan guru misalkan. Jadi murid itu kalau mengerjakan soal kan mengerjakan dulu di kertas, kemudian diserahkan pada gurunya. Nah, si guru nanti akan menilai, kemudian mengembalikan hasil itu tadi kan. Nah,
Untuk Google Classroom ini juga sama seperti itu idenya. Jadi ketika kita sudah menyerahkan tugas, ini kita belum bisa tahu nilainya itu kita dapat berapa. Jadi kita menunggu si guru itu untuk menilai kemudian mengembalikan. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilannya ketika sudah dikembalikan oleh guru tersebut. Nah, ini masih dalam posisi diserahkan ya, jadi belum ada pengembalian dari guru. Oke, kita kembali lagi, kita akan kerjakan soal berikutnya. Kita pilih yang IPA. Kalau di IPA ini contohnya adalah soal yang bukan pilihan ganda, yaitu soal isi atau soal isian singkat ya. Kita diberikan sebuah soal, sebutkan macam-macam hewan yang hidup di darat. Kita ketikkan saja di sini jawabannya. Misalkan ayam, kemudian sapi. Ya, begitu ya. Misalkan jawaban kita sudah yakin seperti ini, kita serahkan. Oke. Serahkan. Ya, begitu. Nah, sama dengan yang tadi, ini masih dalam posisi diserahkan, jadi belum ada notifikasi nilai kita berapa. Kita tunggu guru kita untuk menilai kemudian mengembalikan ke kita, baru nanti bisa kita tahu nilainya berapa. Kemudian kita kembali, kita akan mengerjakan soal yang bahasa Indonesia. Tulislah sebuah puisi singkat. Nah, kalau model yang seperti ini, soalnya adalah menuliskan sebuah puisi singkat. Kita kan tidak menuliskan di bagian sini. Jadi modelnya ini adalah kita mengupload tugas kita untuk diserahkan kepada guru. Caranya, prosesnya adalah kita menulis dulu sebuah puisi, kemudian kita foto lalu dikirimkan ke sini. Caranya adalah misalkan sudah selesai membuat puisinya, maka kita tinggal masuk ke sini. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih tambahkan lampiran, maka nanti akan muncul pilihan seperti ini. Mau melampirkan melalui drive atau link atau file, ambil foto atau rekam video, atau membuat dokumen yang baru. Nah, kalau kita mendapatkan tugas seperti itu, membuat puisi, pastinya kita akan menulis dengan tangan ya. Jadi kita akan mengambil foto. Kita ambil foto, klik yang bagian foto sini, kita klik yang kamera, nanti akan ada proses pengunduhan. Nah, setelah proses pengunduhan selesai, maka kita sudah selesai untuk mengumpulkan tugas ke gurunya. Tapi ada satu langkah yang harus kita lakukan lagi, yaitu kita harus mengklik ini, tandai sebagai selesai. Jika tidak, maka nanti dari gurunya tidak akan bisa melihat bahwa kita sudah mengumpulkan. Ya, jadi kita klik tandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Nah, kalau sudah begini, berarti kita sudah selesai mengirimkan tugas-tugas yang tadi. Nah, sekarang akan saya tunjukkan untuk nilai yang sudah diserahkan kembali oleh guru. Guru sudah mencek kemudian menilai, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tadi saya sudah menerima kemudian memberi nilai pada tugas ini di akun guru saya. Coba sekarang kita klik saja untuk akun ini. Nah, ini tadi sudah diserahkan kembali oleh guru, maka kalau sudah diserahkan kembali oleh guru, munculnya adalah seperti ini. Ini sudah ada nilainya. Ini ternyata jawaban kita tadi betul, nilainya 100. Nah, kalau belum dikembalikan oleh guru, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini masih statusnya diserahkan, belum ada nilainya. Kalau sudah dikembalikan, nanti sudah ada nilainya seperti ini. Oke, baik, begitu teman-teman semuanya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silahkan boleh share dan like atau subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.